Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih menganugerahkan rasa menyesal dalam hati kita ketika meninggalkan satu aktivitas yang baik, padahal pahalanya besar, kemudian kita tinggalkan begitu saja dan ada penyesalan yang paling dalam. Maka ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Berarti ini jalan untuk mengevaluasi diri, jalan untuk menatap hari esok lebih baik, menatap beberapa saat lagi lebih baik. Ini menjadi penting. Ini termasuk hidayah yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika ada penyesalan itu, segeralah ambil. Jangan tunda-tunda, karena ini merupakan anugerah dari Allah. Kemudian perbaiki diri, terus evaluasi, kemudian ukur apa yang harus kita capai, kemudian targetkan apa yang akan kita raih. Sahabat dakwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ungkapan ini menjadi ungkapan indah bagi kita, sehingga siapapun yang hari ini menyesal, maka ungkapannya alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, aku menyesal karena tidak manfaatkan Ramadan selama ini dengan baik. Ya Allah, aku menyesal karena puasaku tidak maksimal, masih ada aktivitas lain, belum aku jaga syahwatku, belum aku jaga pandangan mataku, belum kuat telingaku menjaga secara maksimal. Semua itu ada penyesalan, maka itu adalah anugerah. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin sambil memohon kepada Allah, ya Allah, berilah kekuatan dengan evaluasi dan penyesalan diri ini sehingga aku bisa mencapai peningkatan di masa yang akan datang. Kemudian mari kita bersolawat kepada Habibinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah, kecintaan kepada Rasulullah ini menggugah hati kita, menggugah semangat kita untuk terus menjalankan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, baik dalam beraktivitas tubuh kita ataupun aktivitas ibadah maghdoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah mengukur keberhasilan Ramadan. Kita hafal betul misalnya dalam ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini Allah menggunakan panggilan sayang. Siapa yang merasa dipanggil oleh Allah akan menyaut dengan panggilan sayang juga. Jadi kita dalam kehidupan masyarakat sosial pun, itu orang yang memanggil dengan panggilan sayang itu biasanya adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Dan itu orang yang dekat itu biasanya kalau dia merasa dipanggil dengan panggilan sayang, dia akan menjawab juga dengan panggilan sayang. Alhamdulillah kita sahabat dakwah semua sudah memenuhi panggilan sayang Allah dengan puasa kita, dengan sedekah kita, dengan sholat kita, kemudian berbuat baik kepada yang lain, terus menjaga syahwat kita, menjaga pandangan mata kita. Semua kita lakukan dalam rangka la'allakum tattaqun, dalam rangka proses menuju ketakwaan. Kita mohon kepada Allah, kita dapat mengukur. Apa yang bisa kita ukur adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa.
Salah satu definisi takwa adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah dan akan melaksanakan semua perintah Allah. Dengan bahasa lain, cinta kepada kebaikan, menyesal dan sedih kalau melakukan pelanggaran. Jadi dia berusaha untuk menghindari semua kesalahan-kesalahan, kemudian mencintai kebaikan. Ayo kita mulai mengukur apakah puasa kita berhasil, sholat kita berhasil, apakah Ramadan tahun ini ada berhasil ukurannya adalah ada penambahan keinginan kebaikan atau tidak. Ada rasa ingin lebih baik atau tidak. Dan ada penyesalan, bahkan sedih, bahkan membatasi diri betul-betul dijaga untuk tidak melakukan aktivitas yang mengakibatkan kezaliman pada diri sendiri, apalagi menzalimi orang lain. Ini dijaga betul, kehati-hatian. Jadi orang takwa itu adalah kehati-hatian. Kemudian dia hati-hati betul, dia jaga betul. Kemudian dievaluasi terus apa yang sudah mulutnya bagaimana, mulai mengevaluasi, mengukur. Ketika sebelum Ramadan seluruh kalimat bisa keluar dari mulutnya. Dia tidak pernah menyadari apakah menyakiti orang lain atau tidak. Tapi setelah Ramadan datang, dia berlatih sekian hari selama 1 bulan ini. Kemudian pelan-pelan kalimat yang keluar dari mulutnya, kalimat yang menyejukkan. Kalau selama ini menyakiti, ketus, kemudian menjengkelkan orang, menyakiti orang, sekarang sudah mulai pelan-pelan ada perubahan. Kemudian sudah mulai menyejukkan. Kalau ada kira-kira yang tidak pantas dia ucapkan, mulai dia cut, dia potong. Jangan sampai menyakiti orang lain. Oh, itu keren sekali. Berarti ini ukuran kita sudah belajar melatih diri kita, melatih lisan kita. Kemudian termasuk juga latihan syahwat kita. Kalau dengan yang halal saja kita mampu menahannya, apalagi yang haram. Ini betul-betul kita latih. Ini bukan milik saya, ini bukan hak saya. Itu mulai terlatih. Ada keinginan untuk melakukan kebaikan dan berusaha secara maksimal untuk menahan semua godaan, semua kecenderungan nafsu untuk melakukan aktivitas yang menyimpang. Kemudian ada mata kita yang selama ini sebelum Ramadan latihan kita, sebelum Ramadan masih bisa melihat sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah dan dilarang oleh agama misalnya. Sekarang kita mulai tata betul, melihat pandangannya adalah dengan pandangan kasih sayang. Memandang orang selama ini dengan pandangan sinis, memandang orang selama ini dengan pandangan iri, dengan pandangan sombong. Maka setelah puasa latihan melihat orang ainur rahmah, dengan mata kasih sayang. Melihat ada pemulung selama ini sebelum Ramadan itu adalah suuzon yang ada, pandangannya adalah pandangan negatif. Tapi setelah latihan puasa kemudian dia ukur, ternyata dia ainur rahmah, ada empati, ada simpati, sudah mulai menggerakkan tangannya, apa yang disimpan kemudian dia bagi kepada yang lain. Ini ainur rahmah. Kemudian pendengaran juga demikian. Kalau sebelum Ramadan pendengarannya isinya adalah caci maki, pendengarannya adalah gosip, pendengarannya adalah menghibah orang, bahkan memfitnah orang. Itu mulai dievaluasi, mengukur. Kita ukur keberhasilan telinga. Bagaimana puasa telinga kita? Jangan-jangan justru tambah parah. Berarti ada yang perlu evaluasi. Kita ukur, ternyata alhamdulillah dari biasa yang dengar begitu sudah mulai terlatih. Yang didengarkan adalah kalimat-kalimat yang mulia. Belum lagi pergaulan di lingkungan kita. Selama ini bergaul dengan teman-teman atau lingkungan yang kita ikut arus saja. Kemudian sudah mulai menata. Kita menjadi pembentuk karakter. Kita menjadi sumber inspirasi. Kemudian orang akan berbondong-bondong mencontoh apa yang kita lakukan. Demikian begitu seterusnya mulai kita evaluasi, termasuk hati kita. Ya kan? Kita mulai ukur seberapa keberhasilan kita. Ternyata rukun puasa itu 2, niat dan menahan. Berarti kalau tahan yang fisik bisa, ada penahanan terhadap niat. Waduh, luar biasa dahsyatnya. Kita tahan, kita lakukan betul secara maksimal. Apa maksudnya? Yang kita latih
Kalau niatnya semua karena Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah sedih kalau hanya karena makhluk. Mereka hanya takut kalau Allah murka kepadanya. Dia hanya takut kalau Allah tidak sayang kepadanya. Dia sangat takut kalau Allah tidak memberikan ridho kepadanya. Oleh karena itu, mulai kita melatih diri mengukur seberapa, termasuk tangan. Apa yang sudah saya tanda tangani, apa yang saya sudah tolong. Jangan-jangan selama ini masih ada penyimpangan, maka saya belajar selama Ramadan menahan untuk hal-hal yang positif. Misalnya membantu orang dengan kebijakan kita, menandatangani keputusan-keputusan penting untuk kepentingan orang banyak. Itu waduh keren sekali, keren sekali. Termasuk kaki, kemana kita melangkah. Kalau selama ini belum ada tujuan, setelah Ramadan datang, mulai ada rencana-rencana strategis yang kita siapkan untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan semua bisa kita tata, hati kita, melatih keikhlasan kita, melatih tidak riak kita, melatih supaya terus istiqomah, melatih supaya tawadu, melatih supaya wara, tidak berlebih-lebihan, kemudian berlatih sederhana. Ini semua adalah buah dari indikator cara kita mengukur puasa kita, adakah perubahan sebelum dan sesudah latihan. Kita sering katakan kalau ada orang masuk balai diklat, itu biasanya akan ada perubahan yang sangat drastis. Ada evaluasi diri, ada terus akan memperbaiki diri. Semua orang yang berangkat dari sekolah, pendidikan, diklat, itu akan memperbaiki seyogyanya. Dan keniscayaan harusnya itu adalah orang akan lebih baik. Kalau ternyata belum, mari kita terus memperbaiki diri sampai hayat mengakhiri kita, sampai Allah menjemput ruh kita, sehingga kita akan kembali dengan kondisi husnul khotimah. Demikian sebagai renungan kita bersama. Mari kita mulai mengukur keberhasilan Ramadan kita dari semua yang kita miliki hari ini. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.